Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masyarakat Minangkabau, baik yang hidup di tanah kelahirannya Sumatera Barat maupun yang ada di perantauan, terkenal dengan segudang kearifan lokalnya yang meliputi kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, seiring pergeseran zaman, kearifan itu seakan tergerus dari keseharian anak negari Minangkabau ini. Untuk mengembalikan keagungan kearifan lokal itu, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program acara Kearifan Lokal Sumatera Barat bersama narasumber yang memahami persoalan ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Setiap Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Padang. Kearifan Lokal Sumatera Barat, kearifan ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersama dalam suatu program khusus kita, yaitu Dialog Interaktif Kearifan Lokal Sumatera Barat. Dan tentunya masih bersama Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang, yang masih bersama Pak Dr. Hasanuddin MSI, Datuk Tan Patih, Dekan FIB Unan Padang ya. Baik sahabat budaya, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan topik kita yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang kato dalam budaya Minangkabau. Ya, seperti yang di sesi pertama atau di part 1 dulu kita sudah bersama Bapak Hasanuddin membahas ini. Itu kita dapat simpulkan ternyata kato dalam budaya Minangkabau itu tidak hanya sebatas alat komunikasi sebagaimana kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya gitu ya. Tapi kato ternyata adalah sebuah ekspresi jiwa, sebuah ekspresi moral orang Minang, apakah dalam bentuk petatak pititih atau dalam bentuk pantun-pantun dan juga dalam bentuk ajaran-ajaran lainnya. Begitu tingginya kato dalam Minangkabau sehingga tidak hanya satu kato saja, ada istilah katonan ampe, kemudian ada tuah kato, ada kurenah kato ya. Kemudian ada langgam kato, ada martabat kato, dan juga ada sifat kato. Nah, baik sahabat budaya, untuk melanjutkan pengupasan ini, kami telah tersambung kembali bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI, Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hasan. Ya, Assalamualaikum Pak Hasan. Oke. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Iya, kelihatan dari Zoom ini cerah Pak Hasan, alhamdulillah. Walaupun semalam katanya sampai larut malam ya. Rapatnya Pak ya? Tapi demi masyarakat kita, demi pendengar kita, Pak Hasan siap terus Pak Hasan ya. Oke, baik Pak Hasan. Pagi ini senang sekali bisa ketemu kembali Pak. Sudah kalau nggak salah 2 minggu ya kita tidak ketemu Pak dalam kearifan lokal ini. Ya, dan terakhir kita bicara masalah kato ya Pak ya. Kato part 1 yaitu tentang definisi kato dan juga bagian-bagiannya. Nah, yang menarik Pak, ternyata di sini makin terbuka mata kita bahwa kato di Minangkabau itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, ya, bukan hanya kata gitu ya Pak ya. Tapi jauh lebih jauh, kato ternyata adalah ekspresi jiwa, ekspresi moral, ekspresi pikiran orang Minang ya, yang disusun sedemikian rupa dengan sehingga menjadi sebuah alat penyampai nilai-nilai di ranah Minang ini. Baik.
Untuk itu Pak, kita lanjutkan, dan sebelum lebih jauh silakan barangkali Pak bisa review sedikit dan melanjutkan dengan kartu berikutnya. Silakan Pak Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Pro 4 dari Padang dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini setelah 2 minggu ya Pak Adit ya, Iya betul Pak Hasan. liburan tahun baru, akhir tahun dan tahun baru, Iya. kita tidak mengudara. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di dalam kearifan lokal Sumatera Barat, yang seperti sudah dihantarkan oleh Pak Adit tadi. Kita berbicara tentang Kato, karena 2 minggu sebelum ini kita sudah bicara Kato seksi pertama ya. Iya betul. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, para pendengar, bahwa seperti disampaikan oleh Pak Adit tadi bahwa Kato adalah bisa juga disebut baso atau bahasa, yang mungkin di dalam terminologi yang umum adalah bahasa. Jadi adalah tradisi berbahasa bagi orang Minangkabau. Itulah disebut Kato. Dalam situasi tertentu disebut baso atau bahasa. Jadi baso tidak hanya juga bahasa dalam arti seperangkat alat atau teknik berkomunikasi verbal, tetapi juga merefleksikan dan merepresentasikan pikiran, perasaan, perilaku, sistem nilai secara utuh. Oleh karena itu, berbahasa, bakato atau babaso juga merupakan refleksi budi, sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Minangkabau, nan kuria kundi, nan merah sago, nan sirah sago, nan baik budi, nan endah bahaso. Artinya apa? Dalam bahasa Indonesia disebut nan kuri ya, nan yang kuri itu kalau dalam ukuran yang besar kan disebut belang ya. Tapi kalau kecil-kecil perbedaan warna itu disebut kuri. Kuri itu adalah kundi, yang sirah atau merah itu adalah saga. Yang baik itu adalah budi, yang indah itu adalah bahasa. Artinya apa? Bahasa dan budi adalah dua hal yang seperti seperti dua sisi mata uang barangkali, atau ada hal yang merupakan sesuatu yang dua hal tetapi dalam satu kesatuan. Oleh karena itu dia katakan ada mulut manis, kucindan murah. Mulut manis, kucindan atau guyonan atau keramahan itu murah. Budi baik, bahasa baso ketujuh. Budi baik, bahasanya disukai. Artinya apa? Mulut manis, murah senyum, budi baik, bahasa disukai adalah konsep berbahasa orang Minang juga. Kemudian dalam ungkapan yang lain seringkali juga diingatkan, karena berkata-kata, berbahasa, menggunakan kosakata dan lain-lain itu banyak masalah yang muncul. Misalnya ada ungkapan mengangu dulu baru mengecek. Artinya apa? Kalau dalam letter-letternya adalah menganga sebelum berbicara gitu. Maknanya adalah berpikir dulu sebelum berbicara. Kemudian ada ungkapan lain mengatakan kalau kaki tata doang inai padahannya. Ya, tapi kalau kato talombe ameh penabuhnya. Artinya apa? Ketika kita berjalan, kaki kita tertarung, tersandung dan sebagainya, biasanya kan kuku kita luka, kaki luka, kuku kadang-kadang sobek dan lain-lain. Itu kan sakit sekali. Itu masih mending. Tetapi kalau mulut yang terlompat, yang salah berbicara, itu emas tebusannya. Bahkan ada dalam ungkapan yang lain bukan emas, tapi katanya nyawa gitu ya. Jadi lebih berat lagi. Kalau berbicara salah, itu bisa-bisa taruhannya adalah nyawa. Jadi artinya apa? Berbicara memang atau berbahasa atau berkata-kata memang mesti berhati-hati. Mungkin itu tradisi pada masyarakat yang verbal ya, karena orang Minang kan dikenal sebagai orang yang memiliki tradisi lisan. Tetapi paling tidak dalam bahasa tulisan juga sesungguhnya lebih ketat lagi, karena bahasa tulisan adalah bahasa yang
menggunakan aksara, dan itu menjadi sebuah dokumen yang bisa menjadi alat bukti. Walaupun sekarang juga bahasa lisan juga adalah bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Karena kasus-kasus akhir ini banyak ucapan-ucapan yang bisa terkategori penghasutan lah atau ujaran kebencian dan sebagainya. Dan ternyata orang tua-tua Minangkabau sejak dulu sudah mengingatkan, hati-hati ngomong kan gitu. Mm-mm. Jadi hati-hati ngomong. Kalau kaki tersandung, ya ada obatnya, inai. Mungkin sekarang betadin atau apa ya. Oke. Nah, tetapi kalau mulut yang tertarung, mulut yang salah ngomong, itu besar sekali dampaknya. Bisa emas karena ditebus dengan emas melalui hukuman denda misalnya, tapi juga ada yang mengatakan nyawa taruhannya dan sebagainya. Jadi kalau salah ngomong itu berbahaya sekali. Itulah gambaran umum bagaimana orang Minangkabau memiliki konsep tentang berbicara, berkata-kata, dan berbahasa. Lalu ada kata-kata yang lain yang bisa kita rujuk adalah misalnya ada kata bakato, berbicara, bakato. Biasanya digunakan bakato di bawah-bawah, menyamuk di ili-ili ya. Mm-mm. Artinya apa? Nah, orang Minang dianjurkan untuk selalu merendah. Berbicara itu dengan rendah hati, tidak boleh dengan tinggi hati. Kemudian kato juga ada kato sakato. Mm-mm. Nah, itu ada istilah konsep tuah sakato, cilako dek basilang. Artinya adalah sebuah sikap atau sebuah perilaku berbahasa yang pada intinya adalah mengatakan kita akur, rukun. Jadi sakato, sesuai kata, satu kata untuk sesuatu sikap. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi tuah dek sakato. Kalau sesuatu sikap didukung oleh pendapat yang sama, satu persepsi, satu kata dengan ucapan, maka itu menjadi sebuah tuah, akan bermanfaat, akan efektif untuk sebuah kebijakan misalnya. Tetapi kalau terjadi silang, itu cilako katanya. Begitu kan juga boleh kato dek pembuluh, boleh kato dek pembuluh, boleh boleh aye ke pembuluh, boleh kato ke mufakat dan sebagainya. Jadi kata-kata tentang kato ini begitu luasnya sehingga menyebabkan orang memang berhati-hati. Kemudian pada 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kato dalam kelompok kato nanampe. Kita bicara tentang ada kato pusako, kato diwarisi, kato mufakat, kato dijalani, kato dahulu ditapati, kato kemudian kato bacari. Nah, itu sudah sampaikan itu pada 3 minggu yang lalu, itu berkait dengan tentang ungkapan-ungkapan atau sistem nilai, aturan-aturan, norma-norma yang harus ditepati atau ada peluang untuk dikaji ulang seperti kato pudian, kato bacari. Pada pagi ini kita ingin menyampaikan berkait dengan tuah kato. Iya. Tuah kato ya. Ya, jenis yang kedua nih Pak Hasan ya. Iya, jenis kedua. Oke. Tuah kato. Tuah kato ya. Kalau kita coba kategorikan ini termasuk kepada norma etik berbicara, norma etik berkata-kata, atau norma etik menyatakan sebuah pernyataan gitu ya. Ada beberapa kategori yang nanti kita sebutkan satu persatu. Misalnya pertama adalah kato rajo kato malimpah ya. Kato rajo kato malimpah. Jadi ada 12 kategori di dalam Tuah kato. Luar biasa. Jadi kato rajo kato melimpah itu artinya apa? Ketika seseorang berada pada posisi sebagai raja, maka kata-katanya adalah kata-kata yang melimpahkan. Jadi artinya ketika seorang menyampaikan sesuatu, ada yang terlimpahkan dalam ucapannya itu. Bisa jadi adalah melimpahkan wewenang, tetapi juga orang mengatakan melimpahkan juga kesejahteraan gitu. Jadi seorang raja ketika berkata itu biasanya dengan disertai oleh limpahan, limpahan kewenangan, limpahan mungkin dalam bentuk perintah, tetapi itu saja adalah berkait dengan kewenangan.
kemudian juga adalah limpahan kesejahteraan. Misalnya ada ungkapan, duduk penghulu kusui selesai gitu ya. Nah, bajalan rajo bumi selesai. Jadi artinya apa? Ketika seorang raja melakukan perjalanan melihat masyarakatnya, rakyatnya, itu menyebabkan bumi selesai katanya. Artinya ada persoalan apapun di dalam alam, karena dia sebut bumi. Artinya raja itu dianggap sebagai pemimpin bagi alam. Maka dikatakan kalau raja yang berjalan itu buminya selesai. Kalau penghulu yang duduk, sengketo habis. Begitu dia. Jadi kata raju, kata melimpah. Kemudian kato penghulu, kato balipe. Jadi kalau seorang penghulu, dia berkata, menyatakan sesuatu itu maknanya berlipat-lipat, berlapis-lapis. Jadi tidak hanya apa yang tampak di permukaan itulah maknanya, tidak. Bagi seorang penghulu, dia akan menyatakan sesuatu, atau kalau kita berhadapan dengan seorang penghulu, maka kita harus mencoba menafsirkan makna dari ucapannya itu agak berlapis. Jadi perlu ada lapis-lapisnya, karena memang demikian hakikatnya seorang penghulu apabila dia berbicara. Kemudian yang ketiga adalah kata alim, kato hakikat. Seorang alim, seorang yang berilmu, atau juga kadangkala alim itu kan dikaitkan dengan ulama juga. Kata alim ulama katanya adalah kato hakikat. Artinya apa? Seorang alim, seorang yang berilmu atau seorang ulama, dia akan mengatakan sesuatu dan kata-katanya itu penuh dengan esensi, penuh dengan hakikat-hakikat. Gitu. Jadi tidak sekadar ucapan-ucapan yang lepas begitu saja, tetapi adalah makna dari ucapan-ucapan itu mengandung hakikat-hakikat, esensi-esensi, sesuatu yang sangat mendasar. Mungkin berkaitan dengan akidah, keyakinan, muamalah, hubungan sama manusia, hubungan dengan alam lingkungan dan sebagainya. Kemudian kato bahasa, kato merdeso. Jadi kato bahasa itu adalah kata-kata, ucapan, kalimat, pernyataan-pernyataan dari seorang pembesar. Bahasa itu adalah pembesar. Maka katonya adalah kato mardeso. Mardeso itu dalam bahasa Indonesia disebut merdesa. Maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh seorang pembesar itu adalah merupakan intisari kata yang memberikan kebahagiaan. Jadi kalau pembesar menyatakan sesuatu, mestilah dia orientasinya adalah membahagiakan orang, rakyatnya, bawahannya dan sebagainya. Jadi dan yang kelima, kita baca dulu 5 hal ini ya Pak Adit ya. Iya Pak Hasan. Yang kelima adalah kato orang tua, kato menyelesai. Jadi kata-kata, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan orang tua, mesti kata-katanya adalah menyelesaikan persoalan, bukan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jadi ada 5 ya, di awal dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan. Jadi 5 ini adalah, kita ulang lagi, pertama kato rajo, kato melimpah. Kata, ucapan, pernyataan seorang raja mestilah bermakna atau bermanfaat dalam bentuk limpahan-limpahan. Kata penghulu adalah kato belipe. Seorang penghulu kalau berkata-kata, berucap, membuat pernyataan atau mengatakan sesuatu memiliki makna yang berlapis-lapis. Artinya seorang penghulu mesti menguasai filosofi, sistem nilai, tatanan masyarakat dan sebagainya, dan juga mampu menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasan, bukan sesuatu yang nampak secara harfiah atau buka kulit tanpa isi, tetapi mereka harus mengatakan sesuatu yang agak berkias, sehingga itu menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan. Kata orang alim, kata hakikat. Kata orang alim, kata orang berilmu, kata cendekiawan, ulama dan sebagainya, mestinya kata-kata yang penuh hakikat, sesuatu yang esensial, sesuatu yang mendasar bagi kehidupan kemanusiaan.
Dan kata bahasa, kata merdeso, kata pembesar adalah kata-kata yang menyenangkan, yang membahagiakan orang. Dan kata orang tua atau kata orang tua adalah kata-kata yang menyelesaikan. Artinya ketika seseorang orang tua menyatakan sesuatu, bukan membuat persoalan baru, tetapi adalah menyelesaikan persoalan. Nah, itulah 5 dulu Pak Adit. Nanti akan ada lagi 7 poin lagi yang 7 poin di tuah baru di tuah kato itu Pak ya. Iya. Belum lagi kurenah kato, langgam kato dan yang lainnya. Oke, begitu dalam kato sahabat budaya ya, seperti tidak salah saya ungkapkan di awal bahwa ternyata kato dalam adat Minangkabau itu bukanlah hanya sekedar alat komunikasi, bukan hanya sebuah penyampai maksud, tapi ternyata kato adalah tempatnya adat, tempatnya tradisi bernaung juga gitu ya, dan tempatnya nilai-nilai adat, nilai budaya. Baik sahabat budaya, bagi Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan ini, bagi Anda yang ingin mendalami lebih jauh tentang bagaimana kato itu di Minangkabau ya, dan bagaimana nilai seseorang dipandang, apakah nilai seseorang nanti ada standarnya atau nilainya berdasarkan kato atau cara dia berkata-kata, ya silahkan Anda bergabung di kearifan lokal Sumatera Barat hari ini dalam topik kato dalam budaya Minangkabau bagian kedua bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI, Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Yunan Padang ya. Baik, silakan di 0751 812 414 Anda bisa gunakan, atau di 081166092440 jika bisa Anda pakai untuk berkomunikasi dengan kita. Baik, Pak Hasan, kita jeda sesaat Pak ya, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,4 MHz di kearifan lokal Sumatera Barat. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya baik sahabat budaya, kita masih di kearifan lokal Sumatera Barat dan kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita. Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok. Jangan malu dong. Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong. Say, kita berdua di sini saja ya. Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong. Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, kita kembali ke perbincangan kita bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, yang kali ini kita melanjutkan perbincangan tentang kato ini ya, yaitu kato dalam budaya Minangkabau part kedua. Iya. Baik sahabat budaya, seperti yang kami ungkapkan tadi, kalau ada di antara Anda yang ingin bergabung, ingin berdiskusi, ingin menanyakan tentang kato ini di Kearifan Lokal Sumatera Barat ini, silakan Anda di 0751 812 414 ataupun di 0811 66 0811 66 09 240. Ya, maaf, 0811 66 09 240. Ya. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan kami dengan Bapak Hasanuddin MSI. Dan bagi Anda yang ingin bisa saja masuk di tengah perbincangan kami nanti ya. Baik, Pak Hasan, kita masih akan lanjutkan Pak perbincangan kita. Dan tadi Bapak sudah memaparkan 5 dari berapa nih? 12 ya, 12 tuah kato ya Pak ya. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita coba ke masing-masing tuah kato itu Pak, saya tertarik dengan istilah tuah kato nih Pak, tuah. Biasanya kalau dalam bahasa keseharian, tuah ini kan identik dengan sesuatu yang mempunyai kekuatan gitu ya Pak ya, mempunyai nilai tinggi. Nah, ini kenapa sampai kato pun diberi tuah gitu loh Pak. Nah ini barangkali sebelum kita ke 5 dari tuah kato itu Pak Hasan. Gimana Pak Hasan? Iya. Jadi kata tuah itu benar seperti Pak Adit katakan tadi adalah berkaitan dengan sesuatu kekuatan, efektivitas paling tidak ya dalam bahasa kita sekarang. Jadi ketika seseorang menempati sebuah posisi, maka dia punya dengan kapasitasnya itu dia punya wibawa, ucapan-ucapannya ya. Artinya punya tuah, punya kekuatan, ucapan-ucapannya punya kekuatan. Dan itu mesti disadari oleh orang yang pada posisi itu. Misalnya seperti kata-kata tadi, kalau dia pada posisi seorang penghulu, dia mesti sadar bahwa kekuatan atau tuah dari ucapan-ucapannya itu adalah pada kemampuan dia berpikir berlapis-lapis. Jadi makna yang melipik gitu ya, yang berlapis. Jadi jangan hanya satu lapis saja, karena itu menggambarkan kedangkalan. Kedangkalan pemikiran, kualitas dia sebagai seorang penghulu. Begitu juga ketika misalnya kato orang tua, kato menyelesai misalnya ya. Jadi pada seorang tua, tuah katanya, tuah ucapannya itu atau kekuatan ucapannya itu kalau mereka bersikap, bertindak dengan ucapan-ucapan yang pada prinsipnya untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kalau orang tua ada yang menyatakan sesuatu tetapi justru menambah masalah, itu mendapat kata-katanya tidak punya tuah, termasuk juga wibawanya akan runtuh gitu ya, karena akan mendapat sorotan dari orang-orang yang bertikai. Taruhlah dalam contoh ketika anak-anak muda bertengkar samanya, lalu datang seorang yang lebih tua, tahu-tahu menambah masalah. Itu akan mendapat perlakuan atau sikap dari para anak muda yang tidak menghormati dia sebagai orang tua. Tapi kalau dia menyadari posisinya sebagai orang tua, maka dia akan menyatakan sesuatu yang sifatnya solutif. Ada solusi di situ, menyelesaikan masalah. Nah, barulah kata-katanya didengar dan wibawanya dihormati oleh orang. Gitu. Baik. Berarti Pak, kalau kato bisa membawa orang ke tuah tertentu, ya, berarti sebaliknya kato juga yang akan menjatuhkan seseorang dari tuah tertentu, bisa begitu Pak Hasan? Benar Pak, benar. Benar sekali. Oleh karena itu memang pada posisi itu orang sangat hati-hati ketika ingin berbicara. Jadi dalam suasana kebebasan berbicara misalnya ya, karena tatanan masyarakat kita adalah masyarakat egalitarian dan demokratis, itu bukan berarti setiap orang bebas berbicara. Dia akan
menyadari posisinya sebagai apa, kedudukannya di masyarakat itu sebagai apa. Oleh karena itu dia akan menyesuaikan kata-kata, ucapannya dan tuahnya dengan posisinya itu. Kalau tidak, dia akan jatuh seperti Pak Adit bilang tadi, bisa meruntuhkan wibawa orang tersebut. Jadi memang sepertinya kalau berada pada tuah tertentu, pada tingkatan tertentu itu memang segalanya ya serba dijagalah gitu ya Pak ya. Apalagi ketika berhubungan dengan masalah kebijakan publik gitu Pak Hasan ya. Iya, benar. Iya, oke. Baik Pak Hasan, kita coba kita telusuri Pak Hasan. Kata rajo, kata melimpah ya. Tadi Pak Hasan sudah mengatakan melimpah itu berarti ada mendatangkan efek sesuatu gitu Pak ya. Atau memberikan sesuatu melimpah ya. Kata rajo, kata melimpah. Nah, Bapak sampaikan melimpah adalah maknanya bisa kesejahteraan gitu ya. Bisa juga wewenang dan sebagainya. Nah, Pak Hasan, ketika kata rajo, kata melimpah Pak Hasan, ada juga ini apa namanya dalam pepatah Minang kalau nggak salah, rajo alim rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah gitu ya Pak ya. Benar. Nah, bagaimana dengan kata rajo itu sendiri Pak? Ketika kata rajo itu tidak melimpahkan kesejahteraan, tidak melimpahkan kebaikan, tidak melimpahkan apa namanya itu wewenang yang pantas, apakah itu di Minangkabau juga bisa disanggah Pak Hasan? Ya, jadi ungkapan yang baru yang Pak Adi sampaikan ketika rajo alim rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah, itu adalah ungkapan yang khusus disampaikan kepada seseorang pemimpin secara umum ya, bukan khusus pada rajo, tetapi walaupun kata rajo di sana digunakan, tapi rajo di sana bermakna adalah para pemimpin yang lengkap gitu ya, secara umum. Jadi artinya apa? Ketika seseorang raja, seorang pemimpin, seorang yang dihormati itu menunjukkan sikap yang alim, adil, itu akan disembah. Disembah itu akan dihormati, dihargai sesuai kapasitasnya. Tetapi ketika seseorang pemimpin, seorang raja, seorang yang dituakan itu tidak adil, tidak alim atau disebut juga zalim, maka itu akan disanggah. Ini gambaran masyarakat egalitarian yang menunjukkan bahwa mereka akan secara terang-terangan, secara terbuka membantah atau membantah seorang pemimpin yang kalau memang tidak benar atau zalim gitu. Jadi ini esensi yang sesungguhnya juga menunjukkan bahwa orang Minang itu adalah masyarakat egalitarian yang demokratis gitu ya Pak. Iya. Baik. Nah, berarti sementara kalau kata rajo, kata melimpah itu apakah juga berarti undang-undang Pak Hasan? Artinya setiap kata rajo di Minangkabau ini, ya kata raja, apakah itu otomatis menjadi undang bagi negari atau bagi rakyat Minangkabau kala itu Pak Hasanuddin atau seperti apa Pak Hasan? Ya, benar Pak Adit. Kata rajo, kata melimpah itu juga adalah kata-kata yang atau ucapan yang bisa bermakna sebagai sebuah ketentuan hukum juga. Karena raja dipandang, ya, karena di Minangkabau orang kan seringkali kalau saat ini mengatakan tidak ada raja. Dulu sesungguhnya juga raja ada, dan raja dalam makna orang Minang itu juga adalah bisa sebagai sebuah tatanan sosial yang memang secara hierarkis dikepalai oleh seorang raja, karena memang ada kerajaan Pengaruyu, kerajaan kecil-kecil yang ada di Rantau Pariaman, Rantau Dataran Tinggi misalnya di Darmasraya dan sebagainya, atau Rantau Hilir di daerah Kuantan, Riau dan sebagainya. Maka memang raja itu ada. Oleh karena itu, ketika seorang raja menyampaikan sesuatu, itu juga karena itu bersifat melimpah itu bisa kewenangan dan juga kadang-kadang disebut titah, itu adalah ketentuan hukum. Oleh karena itu, seorang rajo mestilah berpikir sangat hati-hati untuk menyatakan sesuatu. Jadi karena apa? Katanya adalah titah, katanya adalah melimpah, katanya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan tuah dan itu akan berdampak pada
masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Maka melimpah itu maknanya sangat luas, sampai-sampai juga melimpah kalau kita lihat dalam arti air, itu bisa jadi air bah. Ya, kalau limpahannya itu begitu besar ya bisa berdampak negatif juga pada masyarakat. Oleh karena itu memang Kato Rajo itu memang juga harus sangat hati-hati dia. Ketika persoalan belum ada, makanya ada istilah seperti kita katakan tadi, kalau penghulu dia sebut gantiang putih bayang tambuih kan gitu. Artinya sesuatu yang sudah genting itu diputus oleh seorang penghulu. Dia katakan kalau penghulu duduk sengketa habis. Tapi kalau raja itu tidak hanya sengketa di antara sesama manusia, tetapi juga sengketa atau persoalan-persoalan yang ada dalam alam yang begitu luas. Makanya Rajo Bajalan bumi salasai, alam salasai gitu. Jadi sangat begitu luasnya dampak dari seorang raja. Nah, jadi oleh karena itu kata-katanya akan berdampak luas. Oleh karena itu sangat hati-hati seorang pucuk pimpinan itu menyatakan sebuah pernyataan gitu ya. Itu di Minangkabau masa lalu Pak ya? Iya. Dan semestinya diwariskan. Dan kita tentu berharap ini semua akan terjadi seluruh seperti ini Pak Hasan ya. Karena ini akan melimpah juga kepada kehidupan rakyatnya gitu ya Pak Hasan. Iya benar. Baik. Nah kita lihat yang kedua Pak, Kato Pangulu, Kato Balipe gitu ya Pak ya. Kato Pangulu, Kato Balipe. Oke, barangkali tadi Pak Hasan secara sepintas sudah menjelaskan Balipe itu ternyata berlapis-lapis gitu ya Pak ya. Berlapis-lapis. Ya, kalau apakah bisa saya ibaratkan seperti ini Pak? Kalau umpamanya lapis kedua, lapis pertama itu terjadi konflik, dia akan cari lapis kedua. Lapis kedua dia juga masih berpotensi konflik, dia akan cari lapis ketiga dan seterusnya sampai lapis terakhir barangkali yang tidak bisa lagi ditoleransi, barulah di sana bendera didirikan. Maka bisa seperti itu Pak Hasan, silakan. Ya, berlapis-lapis dalam arti sesungguhnya dari sisi maknanya Pak Adit. Karena sama mirip dengan apa yang dikatakan berkaitan dengan Kato Rajo tadi ya. Kato Rajo adalah pucuk pimpinan di masyarakat yang bersifat aristokratis. Jadi kita kenal di Minangkabau itu kan ada dua sistem sosial dan politik. Yang pertama adalah masyarakat yang barajo, yaitu masyarakat yang aristokratis yang memang ada jejak-jejak kerajaan yang seperti di kerajaan-kerajaan yang lain, tetapi masih bersifat matrilineal. Tetapi ada masyarakat yang yang satu lagi adalah masyarakat yang demokratis. Yang disebut kalau dalam istilah Luhak Bapangulu, Rantau Barajo. Artinya pada daerah Luhak itu yang berkuasa itu adalah para penghulu. Bukan rajo. Bukan rajo ya Pak ya? Bukan rajo. Rajo punya kekuasaan pada daerah-daerah rantau. Seperti daerah-daerah Pariaman, daerah rantau darat Pesaman, Darmasraya, dan rantau hilir tadi, daerah Rokan, daerah Siak dan sebagainya di pantai timur Pulau Sumatera di Riau ya. Nah, itu kan sampai ke Negeri Sembilan. Nah, jadi pada posisi itu rajo dan penghulu itu pada posisi yang hampir setara ya, bolehlah dikatakan setara. Ucapan-ucapannya itu adalah hukum, undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa penghulu maknanya itu berlipat-lipat itu karena diungkapkan dalam ungkapan-ungkapan yang cenderung plastis, penuh kiasan, penuh peribahasa, petata petiti. Seperti misalnya tadi ketika orang mengatakan untuk menyatakan sebuah nagari ini nagari berajo atau nagari demokratis. Jadi pola kepemimpinan di sebuah nagari dia tanyakan, ini kita pakai Luhak Bapanghulu atau Rantau Barajo? Nah, ketika jawabannya adalah Rantau Barajo, berarti pada nagari tersebut sistem yang berlaku adalah sistem aristokratis. Bajanjang naik, batanggo turun gitu ya. Artinya ada tingkatan-tingkatan prosesi dalam urusan sosial, politik dan lain-lain dan kepemimpinan. Tapi keadaan masyarakat yang Luhak Bapanghulu itu cenderung adalah masyarakat yang demokratis. Cara pengambilan keputusannya itu adalah melalui musyawarah mufakat. Jadi oleh karena itu kata penghulu kata Balipe adalah maknanya adalah
penuh dengan lapis-lapis makna. Nah, misalnya ketika seorang penghulu mengatakan ketika menasihati seseorang, dia katakan nan lahir menunjukkan nan batin seperti dalam ungkapan tadi ya. Iya, iya. Jadi ketika seseorang saya pernah dikatakan seperti itu ketika saya melakukan sesuatu yang menurut saya waktu itu biasa-biasa aja. Itu lalu dikatakan yang lahir menunjukkan yang batin. Artinya apa? Ketika saya tanyakan lebih jauh, karena kita waktu itu masih muda, dia katakan sebagai seorang itu punya karakter. Jadi sebagai orang itu kan dalam istilah Minang itu begitu kuatnya sebagai manusia katanya ya. Mesti punya karakter. Nah, untuk karakter tertentu itu untuk perilaku itu adalah refleksi dari karakter. Oleh karena itu apa yang Anda lakukan itu adalah cerminan dari perilaku Anda gitu ya, karakter Anda. Jadi kalau saya melihat katanya kamu tidak sepantasnya melakukan yang demikian atau mengatakan sesuatu seperti itu. Karena menurut karakter Anda itu bukan karakter Anda. Jadi orang Minang, para penghulu itu sudah sampai kepada hal-hal yang demikian. Jadi kalau dia katakan nan lahir menunjukkan yang batin, kalau kita tidak mengerti tanyakan. Nah, barulah muncul penjelasan-penjelasan. Jadi artinya apa? Ada perilaku anak muda yang dibiarkannya, tetapi ketika saya melakukan hal yang sama, saya mendapat nasihat. Kamu tidak pantas melakukan seperti itu. Mengapa kok kawan saya boleh? Ya, yang lahir menunjukkan yang batin. Kamu tidak cocok untuk dengan karakter yang demikian. Jadi hal seperti itu ada di dalam ungkapan-ungkapan para nini mama, para penghulu itu. Jadi makna yang esensial itu ada pada ungkapannya, dan kita untuk mendapatkannya perlu bertanya lebih jauh lagi. Artinya menggali ilmu yang ada dalam ungkapan-ungkapan mereka. Beliau ya. Nah, kenapa itu Pak Hasan? Ya. Maaf, ini menarik ini. Kenapa penghulu itu harus pakai kata balipe gitu? Artinya tidak lugas-lugas, tidak langsung. Padahal ini kan untuk sebuah petunjuk ya. Ini untuk sebuah perbaikan. Ini untuk sebuah nasihat gitu ya. Nah, tapi kenapa pakai balipe-lipe gitu Pak Hasan? Pakai kiasan-kiasan yang itu berpotensi terjadi mispersepsi oleh si anak-anakan sendiri barangkali. Nah, bagaimana nih Pak Hasan? Itu menggambarkan bahwa seorang penghulu itu memang berpikirnya itu tidak vulgar. Dalam ungkapan-ungkapannya tidak bersifat vulgar. Buka kulit tanpa isi. Ya. Karena itu menggambarkan semacam kedalaman pemikiran, ketinggian pengetahuan, dan kearifan. Jadi seorang yang arif dan bijaksana itu tidak akan menyatakan sesuatu secara vulgar. Iya. Tapi akan diungkapkan secara berkias dulu, karena tuntutan bagi orang Minang kan arif dan bijaksana. Iya. Dan itu mesti ada pada seorang penghulu. Berbeda dengan raja. Pada posisi yang sama, tadi kita katakan bahwa rajo dan penghulu itu pada posisi pucuk pimpinan, iya. Tetapi dalam pernyataan, rajo bisa lebih agak bebas karena dia menyatakan sesuatu sebagai sebuah titah. Dia melimpah gitu ya. Tapi kalau penghulu lebih kepada kemampuan kearifan dan kebijaksanaan. Kearifan itu adalah bagaimana seorang bisa menangkap makna dari sebuah fenomena. Jadi refleksi dari bagaimana seorang penghulu mampu menangkap fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena dalam diskusi atau komunikasi dengan orang. Makanya ada ungkapan yang disyaratkan kepada penghulu, tahu di rantiang kaman cucuk, tahu di angin nan basiru, itu alam ya, angin yang bertukar arah, itu bisa harus tangkap. Dan tahu di bayang kata sampai. Jadi artinya ketika menyatakan sesuatu, maka seorang penghulu mesti mampu menangkap kemana arahnya. Karena ada ungkapan juga seperti kita ungkapkan pada minggu yang lalu itu adalah analoginya tuh sangat sarkastik juga ya. Katanya
Kerbau tahan palu, Iya. manusia tahan kias. Iya, iya. Artinya saya melihat ini apa ya, semacam kontroversial. Kontroversi bukan, tapi apa ya, tolak belakang dia Pak ya. Artinya kalau bukan manusia, ya kerbau. Jadi hitam putih ya. Iya, kalau nggak bisa makanan kias ya berarti bukan manusia. Apakah itu bisa seperti itu Pak ya? Ungkapan seperti itu Pak. Karena kerbau makanan pukul ya Pak. Apa istilahnya Pak? Tahan pukul ya. Tahan pukul, kerbau tahan pukul, tahan palu, manusia tahan kias ya. Ya kalau nggak tahan kias berarti kan di pepatah itu dia bukan manusia lagi Pak. Iya. Artinya kalau udah di kias nggak mempan juga nih berarti belum sempurna dia. Jadi begitu baik. dia membedakan. Ada Iya. Minangkabau itu membedakan antara manusia dengan hewan. gitu ya. Hewan ya. Uh, Artinya karena begitu tingginya nilai kemanusiaan di mata orang Minangkabau Pak Hasan ya. Itu mungkin salah satunya ya. Iya, kemanusiaan begitu tinggi memang dibedakan dari makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuhan ya. Iya, iya. Tapi tentu saja tumbuhan karena sifatnya pasif tidak bereaksi langsung dengan bereaksi kita langsung, ya, iya. tidak bisa interaktif dengan manusia. Tapi adalah hewan yang bisa interaktif. Iya. Maka memang dibedakan antara dua hal yang demikian. Kerbau baru mengerti kalau kita marah kalau sudah dipukul. Tapi kalau tidak dipukul kan kerbau tidak ngerti juga. Gitu. Tapi Iya. kalau manusia tidak boleh seperti itu. Tidak mau dipukul ya Pak ya. Ya, kalau memarahi manusia pun awalnya adalah dengan sindiran, kiasan. Iya. Harus demikian. Jadi kalau seseorang marah kepada anak, kemenakan, cucu, murid dan sebagainya itu langsung dengan kemarahan yang spontan seperti memarahi hewan misalnya atau memukul, itu dianggap sebagai orang yang tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Tidak. Kenapa? Karena yang dimarahi itu manusia. Iya. Makanya kadang-kadang anak muda ketika dimarahi terlalu kasar atau vulgar, anak-anak kan biasanya anak kemenakan juga akan protes. Betul. Mak, saya ini udah dewasa loh, saya ini manusia loh. Iya. Gitu. Itu berarti dia memakai nilai Minangkabau nih Pak Hasan ya. Oke. Baik. Nah, itu kata Walipe di kata penghulu Pak Hasan ya. Kata penghulu kata Walipe, dan tentunya kita berharap juga nih para pemangku adat ataupun pemangku kebijakan lah. Jatuhnya kalau penghulu zaman ini itu pemangku kebijakan ya Pak Hasan ya. Iya, benar. Pemangku kebijakan kita di hari ini mudah-mudahan juga memakai sifat kata penghulu ini ya, kata Walipe Pak Hasan. Jadi kata-katanya tidak akan menimbulkan kontroversial di masyarakat, tapi justru menimbulkan ketenangan. Karena Walipe tadi Pak Hasan ya. Oke. Iya. Baik. Kemudian kata alim, kata hakikai Pak Hasan ya. Kata alim, kata hakikai. Ya. Ini seperti apa jauh maknanya Pak Hasan? Silakan Pak Hasan. Alim itu seperti kita sampaikan tadi adalah biasanya dikaitkan dengan ulama ya. Alim ulama. Jadi ketika seorang alim ulama dia menyampaikan sesuatu berkait dengan esensi-esensi atau filosofi-filosofi. Artinya ketika menjelaskan perihal ibadah saja misalnya, mengapa harus sholat 5 waktu sehari semalam misalnya kan? Iya. Jadi jawaban seorang alim tidak hanya katakan itu perintah, tidak hanya seperti itu, tetapi seorang alim akan menjelaskan esensi atau hakiki dari perintah itu. Jadi kalau hanya mengatakan kan itu perintah Allah, ya kita terima dari ulama-ulama, para orang tua terdahulu, ya kita harus laksanakan aja. Nah, itu bukan penjelasan seorang yang alim, tapi orang yang alim bagi orang Minangkabau dia harus menyampaikan filosofi-filosofi. Berarti orang Minang tidak mengenal kata taklid Pak ya? Benar sekali. Jadi artinya diberi semacam terapi atau semacam pancingan ya? Pancingan atau memancing mengarahkan orang supaya berpikir tentang menangkap dulu filosofi. Jadi filosofinya tangkap dulu, jangan hanya taklid perintah laksanakan, tetapi dia akan harus menggunakan akal sehat, pemahaman, kecerdasan intelektualnya, emosional dan spiritualnya untuk lebih kaya.
Jadi melakukan sesuatu bukan atas perintah seperti halnya ya robot barangkali ya. Kalau diperintah jalan, kalau enggak. Iya, iya. Tetapi pemberdayaan kemanusiaan itu memang menjadi perhatian dalam ini. Baik. Baik Pak Hasan, ini masih ada dua lagi dari 5 ini yang kita perjelas Pak. Waktu kita masih ada sekitar 2 menit, kita lanjut aja Pak ya ke Kato Basa, Kato Mardeso. Ini yang istilah baru barangkali bagi anak muda kita juga Pak, Mardeso ini. Basa mungkin ada Pak, Basa sampai balai, Istana Basa ya. Tapi perlu juga diperjelas apa itu Basa gitu ya. Kemudian Mardeso. Silakan Pak Hasan. Ya, Basa itu dalam bahasa Indonesia mungkin disebut pembesar ya. Pembesar itu ya orang-orang yang sama juga seperti tadi, kalau alim adalah orang yang dituakan atau pembesar di bidang agama, penghulu pembesar di bidang adat, rajo pembesar di bidang kepemimpinan politik dan kekuasaan. Basa itu adalah pembesar dalam bidang ekonomi sesungguhnya, mungkin pengusaha atau apa. Jadi oleh karena itu para pembesar itu menyatakan sesuatu mesti menjadikan orang merdesa. Ada ungkapan yang merdeso itu misalnya majelis di Tapiaye, maradeso di Parui Kanyang. Itu kan ada ungkapan Minang seperti itu. Artinya majelis itu adalah bersih. Orang kalau bisa bersih-bersih kalau dia ada di tepi kali. Di tepi sungai. Karena sumber air itu begitu banyak kan. Jadi barulah orang bisa bersih-bersih. Kalau orang merdeso di Parui Kanyang, orang bisa bersenang, bisa berwisata, bisa menikmati kesenian atau rileks dan rekreasi itu kalau perutnya kenyang. Tapi kalau perutnya wakaroncong ya selama Minang ya, mereka kelaparan, mana mungkin mereka bisa menikmati kesenian gitu ya, bisa bersenang-senang. Oleh karena itu pembesar itu mesti mampu membuat pernyataan yang bisa menimbulkan orang itu rekreatif, relax ya, tenang itu Pak ya, mendamaikan Pak Hasan ya. Ya, mendamaikan. Menyejukkan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika dia seorang pembesar justru pernyataan-pernyataannya membuat orang sedih, membuat orang tertekan dan bahkan bisa terprovokasi gitu ya umpamanya Pak Hasan ya. Iya. Jadi pernyataan-pernyataan pembesar itu mestilah membuat orang bisa rileks, menikmati hidup misalnya. Ketika mereka dalam kondisi sekarang sulit mendapatkan makanan misalnya, maka ucapan-ucapan para pembesar itu ditunggu oleh masyarakat sehingga walaupun makannya kurang tetapi dia menjadi senang gitu ya. Bisa menikmati, menerima keadaan gitu. Oke, baik. Dan ini terakhir Pak Hasan, kata orang tua kata menyelasai. Nah ini kata orang tua kata menyelasai. Ini barangkali ini nilai-nilai untuk para orang tua nih Pak Hasan ya. Iya. Jadi orang tua itu bisa jadi orang tua di rumah tangga, juga orang tua di masyarakat. Ya. Jadi dalam satuan-satuan masyarakat di Minangkabau kan selalu ada yang disebut dengan orang tua. Misalnya ketika ada kesatuan pemuda, itu ada Kapalo Mudo di sana. Jadi ketua pemudanya, tetapi ada unsur orang tua di sana. Unsur orang tua itu dari nenek mama yang bisa mengayomi para anak muda dengan yang dikepalai oleh Kapalo Mudo. Di dalam sebuah suku atau kaum juga ada orang tua yang menguasai persoalan sako dan kadang-kadang menjadi mitra bagi seorang penghulu untuk berdiskusi perihal berkaitan dengan kemenakan dan lain-lain. Jadi semacam lembaga penasihat di dalam sebuah kaum. Itu juga disebut orang tua. Jadi kalau orang tua itu kata-katanya harus bersifat menyelesaikan masalah. Bukan menimbulkan masalah, bukan problem maker ya, bukan pencipta masalah gitu. Jadi orang tua bisa dalam posisi di mana saja. Di masyarakat, di kelompok pemuda, di kampus atau dimanapun itu ada posisi orang tua di sana. Jadi tuntutan terhadap orang tua adalah kata-kata itu menyelesaikan, bukan menciptakan masalah. Iya, apalagi ketika nih yang dihadapi lah dua anaknya atau dua katakanlah
masyarakatnya yang saling ada perselisihan nih Pak Hasan ya. Bagaimana nih Pak Hasan? Ya, artinya penyelesaiannya seperti apa yang diharapkan gitu loh? Ya, penyelesaian itu ya artinya dalam arti ketika dia menyatakan sesuatu itu adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat solutif, solusi. Jadi kalau dia nimbrung dalam sebuah perdebatan atau sebuah diskusi, maka dia harus tidak hanya mengkritik ya. Kecenderungan kita sekarang kan suka mengkritik, tapi mengkritik itu bukan berarti kritis. Tapi orang yang kritis adalah ketika bisa memetakan masalah, bisa memposisikan sesuatu dan bisa memberikan alternatif solusi dalam keluar. Nah, itulah yang diharapkan pada yang kategori orang yang disebut dengan rangtuo. Rangtuo tadi gitu ya. Oke. Baik. Nah, berarti ketika seseorang walaupun usianya sudah memasuki usia tua, tapi kata-kata bukan kata-kata menyelasai, ini bisa dikatakan rantuo bukan rantuo bahasanya. Ya, jadi rangtuo itu bukan pada tolok ukurnya bukan pada usia. Usia aja. Jadi ada usianya sudah tua, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai orang tua. Mungkin karena sifatnya perilakunya sehari-hari justru menimbulkan masalah-masalah. Tapi kalau dia muda, ternyata ungkapan-ungkapan sikap dan perilakunya justru memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sebuah kelompok masyarakat, maka dia disebut sebagai orang tua. Gitu. Oke. Baik Pak Hasan, menarik sekali Pak Hasan, baru 5 nih Pak Hasan ya. Masih banyak ini. Ya, barangkali kita butuh partnya 6, 7 nih Pak Hasan. Di part 2 kita baru tuah kato yang kelima ya. Berikut besok barangkali kita akan lanjutkan ke kato orang bijaksana, kato mengalah gitu ya. Kato orang pandai, kato bermakna, kato orang muda, kato basimani, kato punggawa, kato penghubung, kato dubalang, kato mandare, kato perempuan, kato marandah, kato orang banyak, kato bagalau. Luar biasa bahasan. Jadi masing-masing posisi itu di Minangkabau ada ciri khas tertentu dan ada aturan-aturan main tertentu untuk berkata-kata Pak Hasan ya. Iya, benar. Baik, kalau begitu Pak Hasan, sekali lagi terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita hari ini Pak Hasan. Mudah-mudahan semakin membuka pemahaman kita tentang bagaimana Minangkabau mengatur kata-kata dalam kehidupan ini, sehingga kata-katanya itu yang merah yang kundi, yang merah sago, sirah sago Pak Hasan ya, yang baik budi dan indah baso. Oke. Baik Pak Hasan, mudah-mudahan kita akan bisa lanjut di minggu depan dengan pembahasan kata berikutnya Pak Hasan, dan semakin memperjelas seperti apa kita harus berkata, berucap, sehingga menimbulkan kedamaian, bukan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Pak Hasan ya. Baik pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam dialog interaktif kearifan lokal Sumatera Barat untuk hari ini dalam topik kato dalam budaya Minangkabau part kedua, bagian kedua hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di part berikutnya karena masih banyak nih kata-kata yang akan kita kupas bersama Pak Hasanuddin. Oke. Terima kasih atas dengannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit dan Pak Hasan terima kasih lagi. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mendengar sampai di sini kearifan lokal Sumatera Barat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Hatur Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.